Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, saudara yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan untuk membahas membacakan kitab Fikih Muyassar ini ya. Sudah sampai kitab Muamalah, kitab ke-7 ya. Yang lalu itu sudah sampai dari bab 1 sampai bab 2. Sekarang kita masuk ke bab ketiga. Ya. Al-qardu atau ya. Artinya pinjaman ya. Bab ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama itu definisi dan dalil pensyariatan qard ya, qard atau al-qardu. Qard memberi pinjaman ya, qardu atau memberi pinjaman. Disyaratkan dan ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang menetapkan keutamaan saling membantu, menunaikan hajat seorang muslim, memudahkan kesulitannya ya, dan menutupi kebutuhannya. Kaum muslimin telah berijma atas pembolehannya. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah SAW berhutang seekor unta muda dari seorang laki-laki, lalu unta-unta zakat tiba pada beliau. Maka beliau memerintahkan Abu Rafi agar melunasi hutang unta muda kepada lelaki tersebut. Namun Abu Rafi kembali menemui beliau seraya berkata, "Saya tidak menemukan di dalam unta zakat tersebut kecuali unta pilihan berumur 6 tahun. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Berikan saja ia kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutang." Kemudian Allah, di antara dalil yang menetapkan keutamaannya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqotiha marratan." Artinya, tidaklah seorang muslim memberi hutang kepada seorang muslim yang lain dengan 2 kali hutangan, melainkan ia seperti menyedekahkannya 1 kali. Nah, gitu. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, syarat-syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan qardu tadi ya. Satu, seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman hutang kepada saudaranya dengan syarat agar dia juga
memberinya pinjaman hutang sesudah itu, ya, manakala dia sudah mengembalikan hutangnya. Karena pemberi pinjaman ini mensyaratkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan maka keuntungan tersebut adalah riba. Tidak boleh pinjam dibayar dengan yang berlebih, ya, dengan lebihnya, walaupun itu dikasih, ya, tidak boleh, karena itu termasuk riba. Seperti dia mengizinkannya tinggal di rumahnya secara gratis atau dengan harga murah, atau meminjamkan kendaraannya atau sesuatu yang lain, atau keuntungan-keuntungan lainnya. Sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW berfatwa bahwa kasus seperti ini tidak dibolehkan, dan para ulama fikih juga sepakat melarangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya pemberi hutang adalah orang yang boleh bertindak dan berwenang pada hartanya, juga dewasa, berakal, dan tindakannya lurus, di mana pemberiannya sah. Yang ketiga, pemberi hutang tidak boleh mensyaratkan pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkannya, karena ia termasuk riba, sehingga dia tidak boleh mengambilnya. Akan tetapi dia hanya mengambil uang yang dia hutangkan pada peminjam sebagaimana mulanya, ya. Bisa meminjam 100, ya dibayar, harus dibalikan 100. Kalau dia memberi dengan sukarela yang 110, ya sebaiknya dikembalikan aja yang 10 itu, karena yang lebihnya itu adalah riba. Kecuali kalau dia memberi tanpa ada kait-kaitannya, mungkin nanti misalnya gitu kan, atau beberapa hari kemudian, ini saya ingin memberi kamu sedekah ini bla bla bla, itu nggak apa-apa, ya, bukan riba, tapi tidak berkaitan dengan dia minjam uang. Bila yang berhutang debitur membayar kepada pemilik piutang atau kreditur dengan yang lebih baik daripada yang dia pinjam, atau memberikan tambahan tanpa persyaratan, atau diniatkan membayar bunga, maka hal ini sah, karena ini adalah pemberian sukarela dan pembayaran yang baik dari pihak yang berhutang. Dan hadis Abu Rafi di atas telah menunjukkannya. Kalau dia memberi dengan sukarela yang nggak ada kaitannya dengan dia minjam duit, ya boleh, gitu kan. Yang kelima, status pemberi hutang adalah orang yang memiliki harta yang dia hutangkan, dan dia tidak boleh menghutangkan harta yang tidak dimilikinya. Tuh, ya. Jadi kalau bukan harta dia, misalnya dia dititipin dari orang atau saudaranya atau siapa, dihutangkan ke orang lain, nggak boleh. 6. Termasuk muamalah riba yang dilarang adalah transaksi yang dilakukan oleh bank-bank di zaman ini, berupa akad pemberian kredit antara pihak bank dengan orang yang membutuhkan. Lalu pihak bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti dari bunga yang telah ditentukan, di mana bank, ya, mengambilnya sebagai bunga atas sejumlah uang pinjaman, atau pihak bank dengan yang berhutang sepakat atas nilai jumlah hutang, kemudian bank memberinya jumlah yang lebih rendah daripada jumlah yang telah disepakati, dengan ketentuan pihak yang berhutang tetap harus membayar keseluruhan. Misalnya seorang debitur berhutang ke bank uang sejumlah 100.000, lalu bank hanya memberinya 80.000 saja, dengan memberikan persyaratan kepada pihak yang berhutang, debitur, untuk tetap harus membayar 100.000. Ini termasuk riba yang juga diharamkan, ya. Sekarang kan ada aturan bank begitu kan, atau koperasi misalnya gitu. Kita pinjam nih 100, tapi kita dapatnya nggak 100, dapatnya cuma 80, ya kan. Tapi kita nanti bayarnya 100, itu riba gitu, ya. Walaupun kita nanti bayarnya 100 karena udah diambil duluan duitnya, ya, potongannya.
Sekarang kita rahmat Allah, kita masuk ke bab yang keempat, rahan. Ini penggadaian ya, penggadaian. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, makna dan dalil pensyariatan rahan atau penggadaian. Ar-rahan ya, adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan pengokoh untuk hutang, untuk dijadikan pembayaran dari harta benda itu atau dari harganya. Apabila yang berhutang, maksudnya debitur ya, tidak mampu melunasinya, dasar dalam pensyariatan rahan atau penggadaian ini adalah firman Allah dalam Al-Baqarah 283 ayat 283. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Artinya jika kalian dalam perjalanan jauh ya, jalan jauh dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pihak yang memberi piutang. Pembatasan dengan safar atau perjalanan jauh dalam ayat tersebut disebutkan dalam konteks kebiasaan umum, maka tidak ada mafhum atau mukalafah ya, pemahaman kebalikannya, karena as-sunnah menunjukkan bahwa rahan tetap disyariatkan pada saat tinggal, bukan safar. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, astara ta'aman min yahudiyin ila ajalin warahanahu dirhan min hadid, bahwa Nabi SAW membeli bahan makanan dari seorang laki-laki Yahudi dengan pembayaran ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan, dan beliau menggadaikan kepadanya sebuah baju besi. Ya, muttafaqun alaih ya. Boleh ya, begitu. Nanti kalau saya pulang baru saya tebus misalnya gitu kan. Bagian yang kedua yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan rahan ya. Dengan penggadaian ini ya. Satu, tidak sah menggadaikan suatu yang tidak boleh dijual seperti wakaf anjing, karena tidak mungkin membayar hutang dari harta wakaf dan harga anjing, dan tidak sah juga menggadaikan sesuatu yang tidak dimiliki. Yang pertama. Yang kedua, disyariatkan mengetahui kadar atau jenis dan sifat gadai. Ya, harus tahu aturan, harus jelas ya. Tiga, hendaknya status yang menggadaikan adalah orang yang boleh bertindak dan berwenang mengurus harta pemilik barang gadaian atau pihak yang diberi izin untuk menggadaikannya. Keempat, pihak penggadai tidak berhak untuk bertindak terhadap barang gadai tanpa kerelaan dari pihak penerima gadai, yakni perusahaan penggadaian dan individu. Sebaliknya, penerima gadai tidak bisa memiliki barang gadai itu tanpa kerelaan penggadai. 5. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali barang gadai dalam bentuk hewan yang dikendarai atau diperah susunya. Maka dia boleh mengendarainya dan memerahnya bila dia yang menafkahinya. Tapi tetap harus dijaga ya. Kalau ternyata mati ya bertanggung jawab lah. 6. Barang gadai adalah amanat di tangan penerima gadai.
dia tidak bertanggung jawab terhadapnya kecuali dengan sebab melakukan tindak pelanggaran. Lalu bila hutang yang dijamin dengan gadai sudah jatuh tempo, maka yang berhutang wajib membayarnya. Lalu bila dia menolak, maka hakim memaksanya. Lalu bila dia masih menolak, maka hakim menahannya dan mentakzirnya sehingga dia membayar kewajibannya atau menjual barang gadainya dan melunasi hutangnya dari hasil penjualan barang tersebut. Itu bab yang ke-4 ya, tentang rahan atau penggadaian. Yang kelima, bab kelima ya, bab kelima itu salam. Bab ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama makna salam, dalil pensyariatan dan hikmahnya. Ya. Sekarang definisi salam, assalam dan assalam bermakna sama, yaitu menjual barang secara inden dengan spesifikasi ciri-ciri yang telah dijelaskan di dalam tanggungan penjual dengan harga kontan yang dibayarkan di depan. Ya, beli inden kan saya mau beli mobil. Ya. Mobilnya belum ada, dipesan dulu ya. Kita mau bayar cash, bayar di depan ya. Boleh. Kemudian dalil pensyariatan salam. Salam itu disyariatkan, adapun dalilnya pensyariatan adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW tiba di Madinah sementara mereka para penduduknya melakukan salap pada buah untuk masa 1 tahun dan 2 tahun. Maka beliau bersabda, barang siapa melakukan salap maka hendaknya melakukan salap dalam tekanan yang diketahui, dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan waktu yang diketahui juga ya. Muttafaqun alaih dalilnya ya. Hikmah pensyariatan jual beli salam. Nah, syariat Islam membolehkan akad ini untuk memudahkan umatnya. Seorang petani misalnya ya, terkadang tidak mempunyai uang, tidak punya uang cash ya, untuk membiayai lahan pertanian dan proses penanaman. Ya, sementara dia tidak mendapatkan orang yang mau menghutanginya, maka dia diperbolehkan melakukan transaksi salam sehingga kemaslahatan untuk membudidayakan tanahnya tidak terlewatkan olehnya. Gitu. Bagian yang kedua, syarat-syarat salam. Salam adalah salah satu bentuk jual beli. Oleh karena itu disyariatkan untuk keabsahannya. Syarat-syarat jual beli yang sudah dijelaskan sebelumnya ditambah dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, hendaknya status barang dalam jual beli salam itu termasuk dari barang yang bisa dibakukan spesifikasinya dengan takaran atau timbangan atau ukuran sehingga tidak menyebabkan pertikaian ya, di kemudian hari. 2. Mengetahui kadar barang dalam jual beli salam itu melalui parameter yang resmi berlaku sehingga tidak sah parameter timbangan atau diberlakukan pada barang yang ditakar dan tidak sah pula parameter takaran diberlakukan pada barang yang ditimbang. Yang ketiga, menyebutkan jenis dan varian barang yang menjadi objek akad dengan ciri-ciri yang membedakannya dari selainnya. 4. Hendaknya barang yang menjadi objek akad merupakan hutang dalam tanggungan. Ya. Salam tadi ya. Tambahannya ini. 5. Hendaknya status akadnya bersifat ditangguhkan. Ya. Artinya apa? Ditangguhkan itu inden ya, inden.
6. Hendaknya batas masa penangguhannya diketahui dan ditetapkan di antara kedua belah pihak. Ini berapa lama? Minggu, 2 minggu, sebulan, sama gitu ya. 7. Hendaknya serah terima harga pembayaran secara sempurna dan diketahui di majelis akad sebelum keduanya berpisah. 8. Barang yang menjadi objek akad adalah termasuk barang yang diduga kuat ada stoknya saat tiba waktu serah terima, sehingga penjual bisa menyerahkannya pada waktunya. Lalu bila tidak ada, misalnya kurma mengkal di musim dingin, maka tidak sah karena ia termasuk goror. Ya, goror ini sudah kena rahmat Allah, iming-iming gitu ya. Janji bohong lah, janji yang enggak yang bisa jadi meleset gitu kan. So, kita rahmat Allah, kita masuk ke bab yang ke-6, hawalah, ya, pengalihan hutang. Bab ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama makna dan dalil pensyariatan hawalah. Al-hawalah adalah memindahkan tanggungan hutang dari pihak yang mengalihkan hutang atau muhil kepada penerima pengalihan hutang. Muhal alaihi. Ia disyariatkan karena mengandung kemudahan pertukaran kemaslahatan di antara sesama muslim, memberikan toleransi dan memudahkan transaksi. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba." Bila salah seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah dia menerimanya. Ya. Maksud hadis ini, bila pemilik piutang dengan hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarnya, maka hendaknya dia beralih dan menerima pengalihan ini. Lalu bila yang berhutang, maksudnya debitur tadi ya, mengalihkan pemilik piutang, pemilik hutang kreditur kepada orang yang pailit, maka dia berhak kembali menuntut haknya kepada pihak yang mengalihkannya, karena pailit adalah aib. Sementara dia tidak rela dengannya, maka dia pemilik piutang tadi berhak untuk kembali kepada pihak yang mengalihkannya. Begitu ya. Bagian yang kedua, syarat-syarat sahnya hawalah, ya, pengalihan hutang ya. Disyaratkan untuk sahnya hawalah syarat berikut ini. Yang pertama itu ada kurang lebih 3 ya. Yang pertama itu kerelaan pihak yang mengalihkan karena dia diberi hak pilihan dalam menentukan arah pembayaran hutangnya, sehingga tidak boleh ditentukan suatu arah kepadanya dengan cara pemaksaan. Yang kedua, kondisi 2 harta muhal bihi, harta pemilik pihak yang dialihkan hutangnya, dan muhal alaih, harta milik pihak yang diberikan pengalihan hutang, adalah sama dari sisi kadar, jenis, dan sifatnya. 3. Status muhal bihi atau harta pemilik pihak yang dialihkan hutangnya adalah hutang yang pasti, bukan masih dalam sengketa atau dalam tanggung jawab pihak yang diberi pengalihan hutang. Terjadinya akad hawalah yang sah sesuai dengan syarat-syarat di atas mengakibatkan perpindahan hak dari tanggung jawab muhil pihak yang mengalihkan kepada tanggung jawab muhal alaih, ya, pihak yang diberi pengalihan hutang. Di antara bentuk-bentuk modern untuk akad hawalah yaitu bank, ya, atau hawalah bank
alat perantara untuk membayar sejumlah uang tunai sebagai alat tukar untuk membayar alat tukar di daerah lain. Bentuknya, seorang membayarkan sejumlah uang kontan kepada suatu bank dengan maksud meminta bank untuk membayarkan ke nilai jumlah uang ini ke pihak lain di daerah lain yang setara dengan mata uang yang dipergunakan oleh bank. Subtajah, bill of exchange. Ini termasuk sesuatu yang dianalogikan dengan hawalah juga, yaitu secari kertas atau surat yang tertulis oleh yang berhutang atau wakilnya untuk memberi hutang atau wakilnya kepada wakil yang berhutang di kota lain agar membayar hutang tersebut kepada pemberi hutang, atau seseorang memberikan hutang kepada orang lain di sebuah kota agar yang berhutang atau wakilnya membayar kepada pemilik uang atau wakilnya di kota lain. Atau sering juga disebut kertas berharga ya, yang ditulis oleh peminjam dengan keterangan tersebut dinamakan dengan subtajah, sebuah kata berbahasa Persia yang diadopsi ke bahasa Arab. Sebagian ulama tidak membolehkannya, namun yang sahih dibolehkan karena ia mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak tanpa ada kerugian atau salah satu pihak dan tidak ada sesuatu yang larangan syar'inya ya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab yang ketujuh ya dalam kitab ini. Wakalah. Tadi hawalah, sekarang wakalah. Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama definisi hukum dan dalil persyaratan wakalah. Definisi wakalah, al-wakalah adalah tindakan seseorang yang menyerahkan kuasa kepada orang lain untuk menduduki kedudukannya dalam urusan yang bisa dimasuki oleh perwakilan. Hukum dan dalil pensyariatan wakalah, dalilnya dalam surat Al-Kahfi ayat 19. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Bab'asu adakum biwarikikum hazihi. Maka suruhlah salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa uang perak kalian ini. Dan juga ini Al-Kahfi ayat 19 ya. Ini kisah ada dalam kisah Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi. Sekarang dari yang berikutnya dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat. Allah Tabaraka wa Ta'ala membolehkan bekerja di bidang pengurusan zakat, dan hal tersebut berdasarkan hukum perwakilan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, aku hendak berangkat ke Khaybar, maka Nabi SAW bersabda, bila kamu mendatangi wakilku, maka ambillah darinya 15 wasok. Yang berikutnya dari Urwah bin Al-Ja'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, arada lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'tani dinaron wa qala ya Urwah
atil jalaba pastarilana sya'an. Syatan ya. Terlihat oleh Nabi SAW barang-barang impor yang dibawa oleh suatu kafilah dagang. Maka beliau memberiku 1 dinar dan bersabda kepadaku, wahai Urwah, datanglah pada barang-barang impor tersebut, lalu belilah untuk kami seekor kambing. Nah, zaman Nabi juga sudah ada impor ya. Kaum muslimin berijma atas bolehnya wakalah dengan secara umum ya, wakalah secara umum. Karena hajat mendorong kepadanya, karena tidak mungkin bagi setiap orang untuk melakukan sendiri segala sesuatu yang dibutuhkannya, di mana kebutuhan menuntut dibolehkannya akad ini. Bagian yang kedua, syarat-syarat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wakalah. Itu ada kurang lebih ada 8 ya. Yang pertama itu disyariatkan pada masing-masing pihak, wakil dan yang menyerahkan perwakilan, hendaklah dia seorang yang boleh bertindak ya, dewasa, berakal dan bertindak lurus. 2. Sah wakalah pada semua perkara yang bisa dimasuki oleh perwakilan seperti jual beli dan akad lainnya, akad pasak seperti talak dan hulu. Demikian juga sah pada ibadah yang bisa dimasuki oleh perwakilan seperti membayar zakat, kafarot, nazar, haji dan lainnya. 3. Tidak sah wakalah dalam perkara yang tidak bisa dimasuki oleh perwakilan, berupa hak-hak Allah seperti taharah dan sholat ya. Yang 3 ya. Tidak sah wakalah dalam perkara yang tidak bisa dimasuki oleh perwakilan, berupa hak-hak Allah seperti taharah dan sholat. Itu hak Allah ya. Yang 4, wakil memiliki hak bertindak melakukan sesuatu yang ditunjukkan oleh pemberian izin dari orang yang memberikan perwakilan, atau yang ditunjukkan oleh sesuatu yang biasa dikenal oleh kebiasaan manusia, dengan syarat izin ini tidak mengakibatkan mudarat atas pihak yang memberikan perwakilan. 5. Wakil tidak sah untuk mewakilkan lagi kepada orang lain kecuali bila memberikan perwakilan memperkenalkannya, atau wakil tidak mampu melakukan pekerjaannya atau dia tidak bisa melakukannya dengan baik, maka dia boleh menyerahkannya kepada orang yang dipercaya untuk menggantikan kedudukannya berkenaan dengan masalah yang diwakilkan padanya. Boleh kalau kita nggak mampu, kita udah diwakili nih, karena kita nggak mampu, boleh kita menyuruh orang yang mampu gitu ya. Tujuh, wakalah adalah akad yang boleh dan masing-masing dari kedua belah pihak berhak membatalkannya. 8. Wakalah batal dengan sebab kematian salah satu dari kedua belah pihak, atau kegilaannya, atau pembatalannya, atau pihak yang mewakilkan ya, melengsarkan wakil, atau terjadi hajar. Ya, hajarnya apa ya? Pencekalan kalau nggak salah ya. Ya. Hajar padanya karena kebodohannya. Nah, kita lanjutkan ya. Bab ke-8. Kapalah. Jadi wakalah, karena kapalah jamin atau jaminan dan doman. Jaminan atau doman atau apa ya? Garansi lah, kira-kira begitu ya.
Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama, makna kafalah dan dalil pensyaratannya. Definisi kafalah adalah tanggung jawab menghadirkan orang yang memikul kewajiban finansial untuk pemilik hak kreditur kepada majelis hakim. Dalil pensyariatan kafalah, ya, akad ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma. Ya. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah surat Yunus ayat 72. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman ja'a bihil. Ulangin ya. Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman ja'a bihim ruba'irin wa nabiyi za'im. Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjaminkan terhadapnya. Ini kisah-kisah Nabi Yusuf ya. Dia kehilangan padahal yang memasukkan barang itu ke tempat adiknya ya. Strategi ya untuk menahan supaya adiknya bisa ditahan ya. Itu. Ini ada dalam surat Yusuf ya kisahnya. Maksudnya akulah penjamin dan penanggung jawabnya. Dalilnya firman Allah dalam Al-Qalam ayat 40. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakanlah kepada mereka siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu. Ya, Al-Qalam ayat 40. Maksudnya pemberi jaminan. Dalil dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah SAW. Al-ariyatu mu'addatun wazzaimu gharimun waddainu maqdiyun. Pinjaman itu wajib ditunaikan, penjamin adalah pihak penanggung jawab dan hutang itu wajib dibayar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 3565, At-Tirmidzi nomor 1265 dan beliau berkata hadisnya hasan, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 610. Kata Az-Zaim bermakna penjamin ya, penjamin. Sedangkan az-za'amatu bermakna jaminan. Para ulama berijma atas dibolehkannya kafalah ya, karena kebutuhan masyarakat kepadanya dan untuk menepis mudarat dari pihak yang memiliki hutang. Bagian yang kedua, rukun kafalah ya. Ada 5 sigot akad. Kafil atau kafalah ini penjamin ya. Makful lahu, pihak yang diberi jaminan. Makful anhu, pihak yang dijamin, dan makful bihi, objek atau alat penjaminan. Sigot hanya berpijak kepada ijab dari kafil sementara ya. Saya ulangin ya. Sigot
hanya berpijak kepada ijab dan kafil semata dan tidak bergantung kepada qabul dari makbul lahu. Untuk kafil disyariatkan kapabel dalam mendermakan laki-laki atau wanita karena kafalah, termasuk pendermaan berdasarkan ini, maka tidak sah kafalah dari orang gila, orang lemah akal, atau anak-anak. Demikian juga orang yang dicekal oleh hakim karena kebodohannya, maka kafalah dan domannya tidak sah. Untuk makbul anhu, pihak yang dijamin maka tidak disyariatkan kerelaannya untuk sahnya kafalah. Berbeda dengan penjamin kafil karena sesungguhnya kerelaan merupakan syarat untuk sahnya kafalah. Adapun objek kafalah seperti atau makmul bihi, maka kafalah bisa dengan objek harta dan ia dinamakan juga doman. Kafalah juga bisa dengan jiwa dan ia dinamakan dengan kafalah badan atau wajah. Itu bagian yang kedua ya, rukun kafalah. Sekarang bagian yang ketiga, beberapa hukum kafalah. 1. Sah kafalah dengan badan dari setiap orang yang memikul kewajiban finansial. 2. Tidak sah kafalah dengan badan dari orang yang menanggung hukuman had atasnya. 3. Tidak sah kafalah dengan badan dari orang yang dikenakan hukuman qisas. 4. Kafil bebas sebab kematian makbul yang tidak bisa dihadirkan. 5. Penjamin yang menjadi penanggung jawab hutang harus bertanggung jawab manakala orang yang dijaminnya menunda-nunda pembayaran hutang atau tidak membayarnya atau pailit. 6. Penjamin yang bukan penanggung jawab hutang, yakni peminjam yang berkomitmen untuk menghadirkan orang yang berhutang saja ya, tidak memikul tanggung jawab karena kafalahnya adalah kafalah mengenalkan dan menghadirkan makbul atau penjamin yang menjadi tanggung jawab hutang. 7. Sah kafalah dengan jiwa, yaitu tanggung jawab kafil untuk mendirikan makbul orang yang dijamin kepada makbul lahu, orang yang diberikan jaminan, atau ke majelis hakim atau yang semisal dengannya. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, doman jaminan dengan harta garansi. Ad-doman adalah bertanggung jawab pada kewajiban orang lain. Akad seperti ini boleh didasarkan dalam firman Allah berikut ini ya, surat Yunus ayat 72. Waliman ja'a bihim rubair, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat bahan unta. Maksudnya mendapatkan garansi. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, az-zaimu gharimun, penjamin adalah pihak yang penanggung jawab. Para ulama telah berijma atas pembolehannya karena hajat menuntutnya dan ia termasuk bab menunaikan hajat dan tolong-menolong yang diperintahkan secara syar'i. Hukum-hukum doman dan syarat-syaratnya. Yang pertama itu tidak boleh mengambil upah atasnya. Domin, yang nomor 2 ya, domin pemberi garansi. Ya, domin itu pemberi garansi ya. Boleh berjumlah banyak sehingga 2 orang atau lebih boleh menjamin satu kewajiban. 3. Dalam sahnya doman tidak disyaratkan pengetahuan pemberi garansi terhadap kondisi madmun anhu atau apa ya, pihak yang digaransi ya, pihak yang diberi garansi.
4. Sah garansi pada sesuatu yang diketahui dan yang tidak diketahui bila akhirnya berujung pada sesuatu yang diketahui. Demikian juga sah garansi pada barang yang menjadi objek jual beli. 5. Sah garansi dengan kata apapun yang menunaikan maknanya, misalnya saya pemberi garansi atau saya bertanggung jawab atau saya memikul dan ungkapan yang semisalnya. 6. Tanggung jawab pemberi garansi tidak bebas kecuali bila pundak madmun anhu ya atau pihak tadi yang digaransi juga bebas dari hutang dengan cara pelunasan atau pembebasan. 7. Disyariatkan untuk keabsahan garansi adalah kerelaan pemberi garansi sehingga bila dia dipaksa untuk memberi garansi maka tidak sah. Sebaliknya tidak disyariatkan kerelaan madmun anhu pihak yang digaransi dan tidak pula madmun lahu atau pihak yang diberi garansi. Sebagaimana disyaratkan untuk keabsahannya hendaklah status penjamin adalah orang yang boleh bertindak, yang kondisinya dewasa, ya, berakal, bertindak jujur gitu ya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya ya. Bab yang ke-9, hajar atau pencekalan ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama, makna hajar, dalil persyaratannya dan bentuk-bentuknya. Definisi hajar secara bahasa, al-hajar adalah pencekalan. Secara syariat, hajar adalah pencekalan terhadap seseorang untuk bertindak terhadap hartanya. Dalil persyaratan hajar dasarnya adalah firman Allah berikut dalam surat An-Nisa ayat 5. Wala tusufaha amwalakum, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada di tangan kalian. Ya, An-Nisa ayat 5. Ungkapan amwalakum, harta ya mereka yang ada di tangan kalian, maksudnya harta mereka akan tetapi dinisbahkan kepada harta para wakil, pada wali ya, pada para wali. Karena para walilah yang mengurusi dan menangani harta mereka. Dan juga firman Allah berikut ini dalam surat An-Nisa juga ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas, artinya pandai, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. An-Nisa ayat 6. Juga dalilnya Al-Baqarah ayat 282. Fa in kana allazi alaihil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidain. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar dan
persaksikanlah dengan 2 orang saksi. Yang menjelaskan ya harta itu dengan rinci. Ayat ini menunjukkan dibolehkannya mencekal orang bodoh, ya, melarang ya, anak yatim, dan orang-orang yang statusnya seperti mereka, seperti orang gila, anak-anak kecil terhadap harta mereka, agar harta tersebut tidak berisiko hilang atau rusak, dan jangan diserahkan kepada mereka kecuali bila sudah terbukti bahwa mereka mampu mengurusinya dengan baik. Wali boleh bertindak untuk mengurusi harta mereka manakala kemaslahatan menuntut untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, boleh walinya. Tapi kalau dibikin usaha misalnya gitu, ya semuanya hak anak yatim tadi ya. Tuh. Kalau saya sebagai yang mengembangkan harta mereka, saya tidak berhak untuk mengambilnya. Bentuk-bentuk hajar atau pencekalan terbagi jadi 2. Yang pertama hajar demi kemaslahatan pihak yang dicekal itu, ya, seperti hajar atas anak-anak ya, atau orang bodoh atau orang gila. Dalilnya firman Allah surat An-Nisa tadi ya, ayat 5 ya. Wala tu'tus sufaha amwalakum, dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Harta tadi ya, mereka yang ada di tangan kalian. Kedua, hajar pencekalan atas seorang karena kepentingan orang lain, seperti pertama hajar atas orang yang bangkrut, maka dia dicekal untuk bertindak terhadap hartanya agar tidak merugikan para pemilik piutang. Yang kedua hajar atas orang sakit dengan sakit yang menyebabkan kematian padanya dalam mencegah wasiat lebih dari sepertiga hartanya demi menjaga hak ahli waris. Ketiga, demikian juga seorang budak dihajar demi hak tuannya sehingga tindakannya tidak sah tanpa izin tuannya. Bagian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan hajar. Ya. Bentuk pertama yaitu hajar atas seorang demi kepentingan dirinya. 1. Bila pihak yang dicekal melakukan pelanggaran karena masih anak-anak atau lainnya terhadap jiwa atau harta, maka sesungguhnya dia bertanggung jawab dan memikul akibat kerugian dari perbuatannya, karena pihak yang dilanggar tidak lalai dan tidak memberinya izin. Adapun bila dia, maksudnya pihak yang dilanggar atau dirugikan, menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau orang bodoh atau orang gila, lalu dia merusaknya, maka dia tidak bertanggung jawab atasnya karena dia pihak yang dilanggar atau dirugikan ya, dirugikan. Sendiri yang menyerahkannya dengan kerelaannya, maka dialah yang lalai. 2. Hajar atas anak terangkat dengan sebab 2 hal. Yang pertama itu dewasa, dan hal itu diketahui dengan beberapa tanda, yaitu keluarnya air mani atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan atau mencapai umur 15 tahun atau haid pada anak gadis. Yang kedua, berakal, yaitu kemampuan mengurusi harta berdasarkan firman Allah dalam An-Nisa ayat 6 tadi ya. Itu sudah saya bacakan ya. Terus saya ulang ya. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah berakal, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta
kata hartanya. Ya, An-Nisa ayat 6. Berakal ini dapat diketahui dengan mengujinya, yaitu dia diberi hak untuk bertindak, dibiarkan beberapa kali melakukan tindakan terhadap harta. Maka bila dia tidak bisa atau ditipu dengan tipuan harga yang parah dan tidak menggunakan harta untuk yang haram atau untuk sesuatu yang tidak berguna, maka ia menjadi bukti tidak tindakannya sudah benar. 3. Hajar atas orang gila juga terangkat demi dua hal. Pertama, sembuh dari gilanya dulu ya, dan akalnya kembali normal. Kedua, pandai. Adapun orang bodoh, maka hajar terangkat darinya dengan hilangnya kebodohan dan kecerobohan, serta memiliki sifat kapabel atau bertindak dengan baik pada urusannya. Jadi kalau belum mampu ya kita bisa lihat, jangan diserahkan kepada mereka ya. 4. Bapak mengurusi perkara anaknya yang dicekal. Bila bapak adalah orang yang adil dan bertindak lurus, kemudian pihak penerima wasiat, orang yang mengurusi perkara mereka harus melakukan tindakan yang lebih menguntungkan dan lebih bermanfaat bagi mereka berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla berikut. Wala taqrabu ma lal yatimi illa billati ya ahsan. Dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Ya. Kalau kita memanfaatkan anak yatim atau mengembangkan hartanya, kita juga tidak boleh mengambilnya ya. Harus diserahkan semua kepada anak yatim tersebut. Ayat ini menetapkan hak anak yatim dan siapa saja yang semakna dengannya dikiaskan kepadanya. 5. Wali anak yatim wajib menjaga hartanya dan tidak boleh memakannya atau bertindak padanya dengan cara zalim dan menipu berdasarkan firman Allah berikut dalam surat An-Nisa ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, maksudnya neraka ya. An-Nisa ayat 10. Bagian yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan bentuk hajar. Ya, bentuk kedua yaitu hajar atas seseorang demi kepentingan orang lain. 1. Yang berhutang tidak boleh dicekal disebabkan hutangnya selama belum jatuh tempo karena dia belum wajib melunasinya sebelum jatuh tempo. Namun bila dia hendak melakukan safar panjang di mana sebelum dia pulang hutang telah jatuh tempo, maka pemilik hak berhak mencegahnya dari safar sehingga yang berhutang memberi jaminan hutangnya dengan gadai atau kafil yang mampu. 2. Bila harta pihak yang dicekal lebih besar daripada hutang yang dipikunya, maka dia tidak boleh dicekal untuk bertindak pada hartanya. Namun dia diperintahkan untuk membayar manakala pemilik hak menuntut, lalu bila dia menolak maka ditahan dan ditakzir sampai dia melunasi hutangnya. Lalu bila dia masih menolak juga maka dilakukan intervensi pada hartanya untuk membayar hutangnya. Adapun bila hartanya lebih sedikit daripada hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka dia dicekal dengan tidak diperkenankan bertindak terhadap hartanya. Manakala ada tuntutan agar tindakannya tidak merugikan para pemilik hak yang berhutang. Tidak diperkenankan bertindak pada hartanya dengan mendonasikan atau lainnya bila hal itu merugikan para pemilik piutang. 3.
Barang siapa menjual atau menghutangi sesuatu pada orang yang dicekal sesudah pencekalan, maka dia tidak berhak menuntut kecuali bila pencekalan tersebut telah dilepaskan darinya. 4. Hakim berhak menjual hartanya dan membagikan hasil penjualan sesuai dengan kadar jumlah hutang para pemilik hak yang jatuh tempo, karena ia merupakan tujuan dari tindakan cekal atasnya, dan di dalam menundanya terkadang tindakan merugikan dan menzalimi para pemilik hak. Namun hakim telah menyisakan sesuatu yang dibutuhkannya seperti nafkah dan tempat tinggal baginya. Silakan rahmat Allah, ya. Coba kita lanjutkan beberapa bab lagi ya. Bab yang ke-10, syarikah. Bab ini terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama definisi syarikah, hukum dan dalil pensyariatannya. Sedangkan definisi syarikah secara bahasa, asy-syarikah perserikatan, berarti percampuran, yaitu menyatukan salah satu harta dengan harta yang lain, ya, di mana ia tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya. Secara syariat, syarikah adalah persekutuan kongsi kerjasama ya dalam mengambil hak dan bertindak. Yang pertama, persekutuan dalam mengambil hak, contohnya persekutuan warisan, wasiat dan hibah pada barang atau jasa, dan ini juga dinamakan dengan syarikah al-amlak, ya, perserikatan kepemilikan. Yang kedua, persekutuan dalam bertindak dan disebut juga dengan syarikal uqud, perserikatan akad-akad. Dan inilah yang menjadi sasaran kajian di sini. Inilah 2 bagian syarikah sesuai dengan definisi di atas. Sedangkan dalil pensyariatan syarikah, ya, itu ayat Al-Quran, ya, dan hadis-hadis Nabi yang mulia yang mulai hadir membolehkannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 24, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lainnya. Al-Qasas ayat 24 ya. Juga dalil yang berikutnya An-Nisa ayat 12. Fahum syuraka fis sulus. Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Ia termasuk akad yang boleh masyarakat sangat membutuhkannya, khususnya dalam proyek besar di mana seorang tidak mampu mengerjakan sendiri. Bagian yang kedua, macam-macam syarikah uqud. Yang pertama itu syarikah inan, yaitu persekutuan di antara 2 orang atau lebih pada harta di mana keduanya berniaga dengan harta tersebut. Dinamakan demikian karena kedua rekanan sejajar dalam syarikah inan tersebut berkaitan dengan harta dan tindakan seperti sejajarnya inan atau tali kekang, ya, kuda mereka berdua saat keduanya sama-sama berpacu untuk keabsahannya. Disyariatkan status modal dari kedua belah pihak atau dari mereka adalah uang kontan yang diketahui yang siap sedia dan hendaklah ditentukan bagian laba untuk masing-masing dari keduanya. Yang pertama ya. Yang kedua, syarikah mudharabah,
yaitu seorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai modal usaha dagang dan sebagian laba yang diketahui di antara keduanya. Menyerahkan barang, ya, kemudian ditentukan keuntungannya. Ketiga, syarikah wujuh, yaitu dua orang bersekutu pada laba barang perdagangan yang dibeli oleh keduanya dengan mengandalkan reputasi nama baik mereka berdua tanpa ada modal dari keduanya, karena keduanya mengandalkan kepercayaan para pedagang kepada mereka berdua. Keempat, syarikah abdan, yaitu dua orang berkongsi pada pekerjaan mubah yang dilakukan dengan tenaga badan mereka berdua, seperti mencari rumput, berburu, mengumpulkan barang tambang, menarik kayu bakar, ya, maksudnya mencari kayu bakar, atau dua orang berkongsi dalam menerima pekerjaan yang mereka berdua pikul, seperti menenun, menjahit, dan yang semisalnya. Laba di antara pihak yang berkongsi sesuai dengan kesepakatan. Demikian juga kerugian dipikul keduanya sesuai dengan harta mereka, dan hal ini terdapat pada selain mudharabah. Masing-masing dari kedua rekanan berhak membatalkan akad perserikatan kapanpun dia ingin, sebagaimana ia menjadi batal dengan sebab kematian salah satu dari mereka atau dengan sebab kegilaannya. Dari kerjasama gila itu bisa di ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan diri antum semua. Tentu saja kebenaran itu milik Allah. Apa yang salah itu milik dari diri saya sendiri karena kebodohan saya, karena minimnya ilmu saya. Kita selalu berusaha untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal yang diterima. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.